Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una, amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tentang tanda-tanda i'rab rafa. I'rab rafa seperti yang kita ketahui di pertemuan sebelumnya, bahwasanya i'rab rafa mempunyai 4 tanda. Yang pertama adalah dhamma, kemudian yang kedua waw, yang ketiga alif, dan yang terakhir adalah nun. Adapun dhamma menjadi tanda i'rab rafa dalam 4 tempat. Yang pertama ketika kalimat ini berupa isim mufrad. Jadi kalau isim mufrad dalam kedudukan yang rafa, maka dirofakkan dengan dhammah. Kemudian yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannats salim, dan fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu yang lain. Semuanya ini kalau ada dalam mahal rafa, maka rafa'nya dengan dhammah. Kemudian yang kedua di antara tanda-tanda i'rab rafa yaitu adalah waw. Wa ammal waw, ban anapun tining waw. Wa ammal waw, dan adapun waw, fatakunu, maka ada apa itu waw, alamatan, yaitu jadi tanda lirraf'i, untuk i'rab rafa fi mawdi'aini, dalam 2 tempat. Yang pertama fi jam'il mudzakkari salimi, dalam jamak mudzakkar salim, wa fil asma'il khamsati, dan dalam isim-isim yang 5. Wahia, dan isim-isim yang 5 tersebut adalah abuka, adalah yang pertama abuka, bapakmu, wa akhuka, dan isim yang kedua adalah lafadz akhuka, saudaramu, wa hamuka, dan kalimat yang ketiga adalah, atau isim yang ketiga adalah hamuka, mertuamu, wa fuka, dan juga kalimat atau isim yang keempat adalah fuka, lafadz fuka yang mempunyai arti mulutmu, wa dzumalin. Kemudian kalimat isim yang kelima yaitu adalah lafadz dzumalin, artinya dzumalin yang mempunyai harta. Jadi jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah, apabila keduanya dalam keadaan rafa, maka itu rafa'nya memakai waw. Jadi kita lihat di papan bahwasanya waw ini bisa menjadi tanda i'rab rafa dalam 2 tempat. Yang pertama jam'ul mudzakkar, jamak mudzakkar salim. Kemudian yang kedua adalah al-asma al-khamsah, asma'ul khamsah, isim-isim yang 5, atau 5 isim yang dirofakkan dengan waw. Yang pertama adalah abuka, yang kedua adalah akhuka, ketiga adalah hamuka, keempat wafuka, lafadz fuka, kemudian yang kelima adalah dzumalin. Jadi sekarang misalkan jamak mudzakkar salim. Jadi jamak mudzakkar salim adalah lafadz jamak ya, lafadz yang mempunyai arti banyak, kemudian itu mudzakkar, jadi khusus yang kalimat-kalimat mudzakkar, kalimat-kalimat laki-laki. Kemudian salim artinya wazannya tidak ada perubahan antara wazan mufrad dengan wazan jamak. Biasanya jamak mudzakkar salim
dalam keadaan rofa ini dengan tambahan waw dan nun. Kalau dalam keadaan nasab dan jar ini menggunakan tambahan ya dan nun. Saya ulangi lagi, jamak mudzakkar salim dalam keadaan rofa, dalam keadaan jamak mudzakkar salim dalam keadaan rofa maka dengan tambahan waw dan nun. Kalau dalam keadaan nasab, dalam keadaan nasab dan jar maka menggunakan tambahan iya dan nun. Saya kasih contoh. Contohnya adalah misalkan ya, lafaz muslimun. Muslimun artinya satu orang muslim. Muslimun artinya satu orang muslim. Kalau ingin dijadikan jamak mudzakkar salim itu dengan menambah waw dan nun dalam keadaan rofa, sehingga lafaz muslimun menjadi muslimuna ya, lafaz muslimun menjadi muslimuna dalam keadaan rofa. Jaa muslimuna artinya orang-orang Islam, orang-orang muslim. Jadi muslimuna ini jamak, kenapa? Karena artinya itu banyak, orang-orang Islam. Kemudian mudzakkar karena ini yang masuk dalam muslimuna ini adalah orang-orang muslim yang laki-laki. Salim, kenapa kok dikatakan salim? Karena antara wazan mufrad, ini wazan mufradnya dengan wazan jamaknya ini tidak beda, sama, muslim, hanya ditambah waw dan nun di sini. Ini yang dikatakan dengan jamak mudzakkar salim. Jadi jamak yang punya arti banyak ya, namanya sudah jamak mempunyai arti banyak dan tidak berubah antara wazan mufrad dan wazan jamaknya, hanya ditambah dengan waw dan nun dalam keadaan rafa. Jadi kalau kita membuat contoh, jaa al-muslimun, sudah datang orang-orang Islam. Beda dengan lafaz ja'at tullab. At-tullab di sini bukan jamak mudzakkar salim. Ini jamak tapi jamak taksir. Kenapa kok gak dikatakan jamak mudzakkar salim? Karena ini berubah wazannya. Wazan mufradnya talibun. Talibun itu artinya santri atau siswa. Kalau dijamak menjadi tullab. Tullab ini banyak siswa atau banyak santri. Dikatakan dengan jamak taksir karena berubah dari bentuk mufrad ke bentuk jamak dengan merubah wazan. Kembali lagi pada jamak mudzakkar salim. Jadi jamak mudzakkar salim kalau mahalnya dalam kedudukan mahal rafa. Kapan kedudukannya jadi mahal rafa? Ntar bisa diketahui di bab selanjutnya dalam marfu'atul asma. Intinya kalau jamak mudzakkar salim dalam keadaan atau dalam mahal rafa, dalam keadaan menjadi fa'il misalkan, maka dirafa'kan dengan waw. Ja'al muslimuna. Beda halnya dengan dalam keadaan nasab. Kalau dalam keadaan nasab jamak mudzakkar salim ini dengan tambahan ya. Ini kalau dalam keadaan nasab atau jar maka jamak mudzakkar salim ini ditambah ya dengan dengan menambah iya dan nun. Seperti lafaz muslimun menjadi muslimin ya, muslimin. Ra'aitul muslimin misalkan contohnya ya. Contohnya kalau dalam keadaan nasab ra'aitu
al-muslimin. Ya, ra'aitul muslimina. Kenapa kok gak ditambah waw dan nun? Ya karena di sini keadaannya dalam kedudukan jadi maf'ul. Maf'ul bihi dari ra'aitu. Maf'ul ini kedudukannya nasab. Nasabnya di sini kenapa kok pakai iya dan nun ya? Karena ini jamak taksir, karena ini jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim nasabnya dengan iya ya. Nasabnya dengan iya. Jadi jamak muadzakkar kembali lagi pada keadaan yang tadi, yaitu jamak mudzakkar salim kalau dalam keadaan rofa ini menggunakan waw. Ja'a al muslimun, ja'al muslimuna, ja'al muslimuna. Rofa ini kedudukannya apa? Mahalnya mahal apa? Mahal rofa. Kenapa kok mahal rofa? Kenapa kedudukannya di sini rofa? Karena kedudukannya jadi fa'il. Fa'il hukumnya apa? Fa'il hukumnya rofa. Apa yang dikatakan fa'il? Fa'il adalah pelaku dari pekerjaan. Ini kan kata kerja nih. Ja'a ini kan kata kerja. Ja'a datang. Siapa yang datang? Al muslimun. Siapa? Orang-orang muslim. Jadi lafadz al muslimun di sini kedudukannya jadi fa'il. Jadi fa'il dari lafadz ja'a. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Loh, di sini rofanya dengan apa? Dengan dhammah? Tidak. Bukan dengan dhammah. Di sini rofanya dengan waw. Kenapa kok rofa dengan waw? Karena sigot atau bentuk dari kalimat ini adalah jamak mudzakkar salim, dan jamak mudzakkar salim itu rofanya dengan waw. Kenapa kok baca rofa? Karena fa'il. Hukum fa'il rofa. Nah, di sini mungkin sudah memperjelas terhadap apa yang kita inginkan. Kemudian bagian yang kedua, jadi waw ini bisa menjadi tanda i'rab rofa dalam dua bagian yang kita ketahui tadi. Yang pertama adalah jam' al-mudzakkar as-salim, al-mudzakkar as-salim. Kemudian yang kedua adalah al-asma al-khamsah. Jadi 5 isim ini juga di i'rab rofa dengan waw. Apa saja al-asmaul khamsah? Al-asmaul khamsah adalah 5 isim yang mempunyai kategori i'rab khusus, sehingga oleh ulama nuhad dikatakan al-asmaul khamsah. Yang pertama adalah abun. Abun yang abun ini artinya bapak ya, bapak. Abun, jadi abun ini artinya bapak. Abun kalau dibaca rofa maka rofanya pakai waw. Kapan lafadz itu bisa rofa? Ya, yang pertama apabila kedudukannya jadi fa'il, seperti contohnya ja'a ya, ja'a abukah, misalkan bapakmu datang. Jadi abun ini merupakan isim yang harus dimudhofkan, harus disandarkan pada yang lain. Seperti apa? Disandarkan pada dhamir, misalkan kah ini mu ya. Abun ini bapak. Karena di sini merupakan asmaul khamsah, maka harus dikasih waw. Kenapa? Karena rofanya dengan waw. Rofanya asmaul khamsah ini rofa dengan waw. Dan asmaul khamsah merupakan isim yang harus dimudhofkan, harus disandarkan pada isim yang lain. Jadi gak mungkin ja'a abun itu saja, gak mungkin. Kecuali kalau ada al, misalkan ja'al ab, ya mungkin. Jadi abun di sini dimudhofkan di sini dimudhofkan pada isim dhamir mu. Ja'a abuka. Ja'a abuka. Jadi abuka di sini mahalnya rofa. Mahalnya kedudukannya rofa. Kenapa? Jadi fa'il. Jadi fa'il dari ja'a. Ja'a hukum fa'il rofa. Di sini rofanya dengan apa? Lafadz abuka dengan waw. Kenapa kok rofa dengan waw? Karena termasuk asmaul khamsah. Kemudian bagian yang kedua ya, bagian yang kedua dari asmaul khamsah yaitu adalah abun. Bagian yang kedua
sini. Nah, bagian yang kedua dari asmaul abun, yang pertama itu abun. Yang kedua adalah apa di sini? Akhuk, ya, akhun. Akhun. Ini asalnya seperti ini, akhun. Akhun ini adalah bagian yang kedua dari asmaul khamsah. Akhun artinya saudara, ya. Jadi akhun ini artinya saudara. Kalau akhun ini akhun juga termasuk dari bagian dari isim yang dimudhofkan pada isim yang lain. Seperti akhu, saudara, saudaramu, saudara dia, saudara saya, misalkan. Jadi contohnya misalkan ya. Jadi saya kasih contoh di sini. Ja'a akhuka, ya. Ja'a akhuka. Ja'a akhun, ya. Ja'a akhun. Ini asalnya seperti ja'a akhun. Ja'a akhu, karena ini di sini dimudhofkan, ya, karena ini asmaul khamsah dimudhofkan pada yang lain. Akhun karena merupakan isim yang dimudhofkan pada dhamir, anggaplah dhamir. Ja'a datang saudaramu, mu dalam bahasa Arab kah, ini ja'a akhu. Jadi gak bisa ja'a akhukah, ya, ja'a akhukah. Sehingga ini karena ini asmaul khamsah akhun, maka dikasih waw, tanda i'rabnya waw, ja'a akhuka. Jadi akhuka. Jadi lafadz akhuka, saudaramu datang, ya. Ja'a datang, siapa? Saudaramu. Jadi lafadz akhuka di sini mahalnya, kedudukannya dibaca rofa. Kenapa kok dibaca rofa? Karena jadi fa'il, pekerja atau pelaku dari pekerjaan ja'a. Ja'a ini kata kerja. Kata kerja itu butuh orang yang mengerjakan, butuh pelaku, butuh kerja. Siapa yang mengerjakan? Siapa yang datang? Adalah akhuka. Hukum fa'il dalam bahasa Arab ini hukumnya rofa. Hukum fa'il rofa. Di sini alafat akhuka, rofanya dengan apa? Apa tanda i'rabnya di sini? Wow. Kenapa kok alafat akhuka di sini rofanya dengan waw? Karena akhuka di sini termasuk dari asmaul khamsah, dan asmaul khamsah adalah isim yang ketika rofa tandanya adalah waw. Jadi kesimpulannya, waw menjadi tanda i'rab rofa. Yang pertama jamak mudzakkar salim, kemudian yang kedua asmaul khamsah. Asmaul khamsah yang ketiga adalah fukah. Fukah ini asalnya, ya, fukah ini artinya mulutmu. Fukah ini asalnya famukah, ya, famukah, ya. Cuma dalam bahasa Arab fukah, famun di sini kalau dimudhofkan maka mimnya dibuang, ya. Ini ada kaidah khusus, ya, dalam alfiyah itu ada. Insyaallah di pertemuan yang lain mungkin kita akan belajar alfiyah. Mim dari famukah di sini dibuang, akhirnya menjadi fakah, ya, menjadi fukah, ya, anggaplah jadi fukah. Jadi kita hapus dulu. Akhirnya jadi fakah, ya, jadi mimnya dibuang jadi fakah. Kemudian ditambah waw apabila dalam mahal rofa, ya, fukah. Jadi asalnya yang tadi jadi fukah. Fukah di sini adalah bagian dari asmaul khamsah yang nomor 3, ya. Asalnya mananya mulutmu, ya, mulutmu. Ya kalau ngasih contoh masa mulutmu, ya, mulut datang mulutmu, ya, yang enggak mungkin, ya. Ya, ini kan cuma kaidah. Jadi kalau fuka dalam keadaan rofa, maka rofanya dengan waw, ya, rofanya dengan waw. Kenapa? Karena ini asma al khamsah. Kemudian yang ketiga, ya, yang keempat adalah hamuka, ya. Ini yang ketiga, yang keempat tadi. Yang ketiga
adalah hamukah. Hamukah ini juga bagian dari asmaul khamsah, dan ketika dalam mahal rofa maka i'rabnya dengan waw. Jaa, contohnya jaa hamuka, datang, sudah datang mertuamu. Di sini hamuka mahalnya mahal apa? Mahal rofa. Kenapa mahal rofa? Karena fa'il adalah pekerja dari satu pekerjaan, dan hukum fa'il adalah rofa. Di sini apa tanda rofaknya? Wow. Kenapa kok tanda rofaknya wow? Karena di sini asmaul khamsah. Kemudian yang terakhir dari asmaul khamsah adalah zu ya. Zu ini adalah bagian dari asmaul khamsah yang juga dimudhafkan. Zu di sini dimudhafkan pada mal. Zu ini artinya yang punya ya. Zu ini artinya yang punya. Zu malin artinya harta ya. Malin artinya harta. Berarti zu malin yang punya harta. Ini bisa dimudhafkan pada yang lain, bukan cuma malin doang. Jadi bisa dimudhafkan pada yang lainnya. Jadi zu artinya yang punya, mal di sini harta artinya ya, harta. Kita hapus terlebih dahulu. Misalkan zul bait, zu bait, atau zu hadzal bait, zu baitin, yang punya rumah ya. Jadi contohnya jaa zu malin, sudah datang yang mempunyai harta. Di sini zu malin mahalnya mahal apa? Mahal rofa. Kenapa kok mahalnya mahal rofa? Karena jadi fa'il. Fa'il apa yang dikatakan fa'il? Pelaku dari pekerjaan. Apa pekerjaannya? Datang. Siapa yang datang? Zu malin. Hukumnya fa'il rofa. Rofanya apa tanda i'rabnya? Zu malin. Wow. Kenapa kok tanda rofanya wow? Karena ini merupakan asmaul khamsah. Asmaul khamsah rofanya dengan wow. Ya, mungkin ini pertemuan kali ini semoga bermanfaat. Jadi teman-teman jangan lupa bagikan video ini pada yang lain. Barangkali ada ikhwah-ikhwah, ada saudara-saudara yang ingin belajar tapi tidak memungkinkan untuk datang ke tempat yang jauh. Jadi channel ini sangat mendukung sekali bagi saudara-saudara, teman-teman se-Islam dan seperjuangan untuk juga menyebarkan agama Islam lewat media, lewat YouTube, lewat apa saja yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.